Oke teman-teman, di bagian terakhir ini kita akan membuat satu file Japa kita. Kita akan kasih nama dia helloworld.japa. Nanti kita akan lihat bagaimana strukturnya dan bagaimana cara kita untuk menjalankan file Japa tersebut. Oke, kita masuk lagi kembali ke NetBeans kita. Di sini kita sudah punya project tadi di part sebelumnya kita sudah bikin project baru dengan nama project 01. Selanjutnya kita akan bikin file baru. Kita buat dia di default package saja. Tinggal klik kanan new Japa class di sini ya teman-teman. Jadi tinggal klik kanan di default package-nya, tinggal new Japa class. Jadi nanti kalau teman-teman mau menambahkan file Japa baru, tinggal pilih package mana yang mau teman-teman simpan file Japa tersebut, kemudian tinggal klik kanan di package tersebut, pilih new, pilih di sini jenisnya adalah Japa class. Selanjutnya di sini akan muncul satu dialog. Di sini kita harus memberikan nama pada kelas tersebut, kemudian location-nya karena kita sudah punya project location tadi, nanti dia akan menyesuaikan dengan project location yang sudah kita setting di awal. Contohnya di sini kita akan bikin dia namanya adalah Hello World. Maka dia otomatis nanti filenya akan disimpan di project 01 kita di folder src atau search dengan nama filenya adalah helloworld.japa. Setelah itu tinggal kita klik finish. Tunggu sebentar sampai nanti filenya muncul. Sekarang di bagian default package kita sudah ada satu file namanya adalah hello world, dan dia akan muncul di bagian navigator, juga di bagian editor. Sekarang sudah terbuka satu file Japa dengan nama Hello World. Ya, ini tampilannya untuk file Hello World kita. Akan kita lihat strukturnya. Ini dari line 1 sampai line 5 itu yang di-generate oleh si IDE NetBeans-nya. Nah, selanjutnya untuk line 7 dan sampai line 10, dia akan mengambil nama user yang sedang aktif di komputer tersebut. Jadi pada saat sekarang saya login sebagai user ini, maka nanti otomatis author-nya dia simpan di sini. Nah, ini sebenarnya ini mau teman-teman hapus juga tidak apa-apa, mau dibiarkan juga tidak apa-apa. Nah, di sini selanjutnya di line 11 kita sudah punya satu kelas. Dia dideklarasikan sebagai kelas yang bersifat public. Teman-teman masih ingat kan perbedaan public, private itu apa? Jadi di sini dia bersifat public, artinya kelas dia ini bisa diakses dari kelas yang lainnya. Kemudian ini namanya adalah Hello World. Seperti biasa, awalnya diawali dengan kurung kurawa buka, dan nanti akhir dari coding di bagian kelas Hello World ini berada di kurung tutup ini. Kita tinggal menambahkan metode main ya pada kelas Hello World ini. Jadi metode main ini adalah metode yang dipanggil pada saat kelas Hello World ini nanti kita jalankan. Nanti kalau seandainya suatu metode tidak memiliki metode main, maka dia akan bersifat abstrak, di mana kelas itu tidak bisa kita running. Sifatnya hanya berupa model kelas saja. Nah, kalau Hello World ini ingin kita bisa jalankan, maka dia harus mengandung satu metode namanya itu metode main. Metode main itu biasanya kita tulis dengan sifatnya public dan static. Kemudian void, artinya dia tidak memberikan kembalian, namanya main. Nah, dia harus memiliki satu parameter string array dengan namanya biasanya menggunakan args. Sebenarnya nama args ini bisa kita ganti dengan nama yang lain. Yang penting dia bertipe string array. Ini kemudian tinggal kita tambahkan kurung kurawa buka dan kurung kurawa tutup. Kemudian nanti kita akan masukkan codingan kita di antara kurawa buka dan kurawa tutup pada bagian metode main ini. Contohnya di sini kita akan menampilkan satu teks. Kita panggil kelas system. Di sini dia memiliki anak kelas out. Nah, inilah enaknya kalau kita menggunakan NetBeans. Di sini kita diberikan satu fasilitas autocomplete yang bisa memberikan
satu pedoman untuk kita menuliskan perintah di Java di dalam NetBeans ini. Contohnya kalau kita mau bikin perintah untuk menampilkan teks, di sini kita tinggal memilih sistemnya itu mau sistem yang mana. Oh, ternyata untuk menampilkan itu kita menggunakan sistem out, lalu nanti tinggal kita pilih metode mana yang kita akan ambil dari si class out tersebut. Nah, karena kita akan mencetak, maka kita akan pilih print line dengan tipenya adalah string. Ini tinggal kita pilih lalu kita enter. Di sini nanti tinggal kita tambahkan stringnya, contohnya kita masukkan hello. Nah, ini program pertama saya, program Java pertama saya. Sudah selesai? Nah, teman-teman coba kita perhatikan. Di pojok kanan atas ini kita memiliki tanda kotak warna hijau. Artinya, di sini coding yang saya tuliskan itu tidak terdapat kesalahan. Nah, kalau seandainya ibaratnya kita memiliki kotak warna merah seperti ini. Nah, kalau teman-teman punya kotak warna merah seperti ini, artinya coding yang teman-teman tulis, kode yang teman-teman tulis itu ada terdapat kesalahan. Biasanya juga di bagian line number ini ada tanda errornya seperti ini. Kalau kita klik, kita pindahkan, kita sorot ya, mouse kita ke sini, kita sorot, biasanya dia muncul keterangannya. Seperti di sini, package system does not exist. Kenapa? Karena library Java-nya itu tidak mengenal sistem dengan huruf S kecil. Yang dia kenal itu adalah sistem dengan huruf S besar. Sehingga kalau terjadi kesalahan itu, kita tinggal baca errornya apa, lalu kita benarkan. Jika coding kita sudah benar, maka di line number tidak ada tanda salah. Juga di pojok kanan atas kotaknya warna hijau. Kalau sudah seperti ini, berarti program kita tinggal kita simpan, tinggal file, save, atau kita Ctrl S, atau kita klik tanda icon save di atas. Sudah kita save, lalu kita jalankan. Untuk menjalankan file Java ini bisa kita jalankan dari run, ada run project, main project, atau juga kita bisa klik kanan run file. Oke, biar lebih cepat kita klik kanan run file saja. Kemudian kita tunggu di bagian konsol di bawah di output. Nah, nanti kalau sudah selesai dia compile dan build-nya, nanti akan tampil cetakan hello, ini program Java pertama saya di bagian sini. Kita tunggu sebentar lagi. Nah, ini hasilnya. Hello, ini program Java pertama saya. Ya, seperti itu.